Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kita berada di hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Insyaallah kita besok akan menjumpai hari raya Idul Fitri, hari raya besar umat Islam. Kemudian ada hal yang penting untuk kita ketahui dan menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya ada amal ibadah yang ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, budak maupun orang merdeka, yaitu membayar zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi setiap orang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi siapa saja yang memiliki kelebihan makanan pokok di rumahnya, maka kelebihan itu hendaknya dikeluarkan untuk membayarkan zakatnya. Ukurannya kurang lebih adalah 2,5 atau 3 kilogram makanan pokok yang ada di negeri kita Indonesia, yaitu beras. Jadi keluarkan setiap orang, setiap muslim mengeluarkan 2,5 sampai 3 kilogram beras. Nah, bayar zakat ini waktunya yang paling utama, yang paling afdol adalah dikeluarkan ketika masuk hilal 1 Syawal yang ditandai dengan terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Jadi kita alhamdulillah tahun ini ya puasa kita itu genap 30 hari. Maka di sore nanti ketika matahari terbenam, nah maka masuk hilal baru yaitu hilal bulan Syawal. Dan kita dianjurkan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamata wal islam, rabbi wa rabbukum Allah. Ya Allah, kita memasuki hilal baru yaitu bulan Syawal, maka berikanlah keamanan dan juga keimanan kepada kita ya, kepada kami, kemudian berikanlah kesejahteraan, keselamatan dan juga keistiqomahan di atas Islam kepada kami ya. Kalau kita semua, Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki hilal baru ya, masuki bulan baru 1 Syawal, maka di situ di waktu maghrib itu ya, nanti di maghrib ini itu dikeluarkan zakatnya. Sampai kapan? Sampai waktunya adalah sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ya, itu dibayarkan zakat fitrah. Boleh kita bayarkan zakat fitrah atau zakat fitri itu melalui lembaga-lembaga ya, yang menerima penyaluran zakat yang nanti kemudian itu diteruskan ya, disalurkan kembali kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi kalau zakat fitrah atau zakat fitri itu dikeluarkan setelah sholat Id, maka itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah atau zakat fitri, tapi dianggapnya hanya sebagai zakat sedekah biasa. Maka ini harus menjadi perhatian kita semua ya. Dari sekarang siapkan berasnya kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram beras. Segera bayarkan ya. Boleh secara langsung kalau kita mengetahui ada di lingkungan kita yang betul-betul membutuhkan, ya dia termasuk dalam golongan fakir atau miskin, maka kita langsung berikan boleh ya. Bahkan lebih baik lagi kalau kita tambahkan ya, tidak hanya kita memberikan beras saja, tetapi kita masukkan juga lauknya atau kita masukkan juga ya amplop gitu kan, supaya bisa dibelikan juga kebutuhan yang lainnya. Ini tentu lebih lebih utama. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya zakat fitrah atau zakat fitri ini diantara hikmahnya itu adalah rotun ya, atau rotan lisaim minal lagwi warrofas. Jadi zakat fitri itu dibayarkan adalah sebagai pembersih ibadah puasa kita dari kelalaian, kesia-siaan atau perbuatan yang tidak pantas. Karena memang kita manusia tabiatnya ini banyak berbuat salah, berbuat lalai, berbuat kekeliruan. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita harus menyadari bahwasanya puasa kita itu belum maksimal dan belum sempurna. Pasti ada kekurangan di sana sini, sehingga dianjurkan ini untuk membayar zakat fitrah, atau zakat fitri itu diantara hikmahnya adalah sebagai pembersih ibadah puasa kita, supaya pahala ibadah puasa kita itu bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terkurangi atau tidak tercemari oleh kelalaian dan juga kekeliruan. Kemudian tu'matan lil masakin, sebagai support kita ya untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang masuk kategori miskin. Jadi kita berbagi makanan untuk mereka. Supaya apa? Supaya di hari raya besar umat Islam, semua kalangan dari kaum muslimin itu merasakan kegembiraan, kebahagiaan, keceriaan. Ya, tidak ada yang memikirkan dapurnya, aduh masak apa, makan apa. Jadi semua berbahagia, di rumahnya semua tercukupi, ada kebutuhan, ada makanan yang bisa dimakan, dan juga saudara-saudara kita ya, yang membutuhkan ini, mereka terjaga dari mengemis dan meminta-minta di hari raya besar umat Islam. Ya, demikian, barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat.